Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, ketemu lagi dengan saya. Ini karena saya pakai kerudungnya warna sama dengan tembok ya, jadinya unik gitu ya, tembus. Oke, ketemu lagi nih di semester berapa ini? Semester 4 ya. Di semester 4 kita lanjutan dari mata kuliah semester sebelumnya, yaitu perancangan sistem manajemen basis data ya. Itu sama aja dengan perancangan database atau database design gitu ya. Oke. Nah, materi ini adalah lanjutannya. Kalau kemarin kita merancang ya, database itu menggunakan dua teknik. Ada teknik normalisasi dan teknik IRD ya. Muhammad Siska jangan sambil ngemil. Pengen nih aku ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalau kemarin baru merancang, sekarang kita implementasikan ke dalam database dengan menggunakan bahasa pemrogramannya ya SQL atau SQL. Nah, ini sintaknya adalah SQL. Di lanjutan ini ya, tujuan dari mata kuliah ini ya, nanti kita akan membahas tentang pemrograman database menggunakan sintak SQL atau panjangan dari Structured Query Language. Nah, kita sudah mulai coding nanti ya, tapi codingnya hanya untuk DML ya, Data Manipulation Language. Nah, ini adalah salah satu tool database yang banyak digunakan. Nanti kita akan menggunakan softwarenya Oracle kemarin. Waktu semester kemarin sudah diinstal belum Oracle-nya? Jangan-jangan belum nih kayaknya. Karena nggak diperintah ya. Nah, nanti Anda harus nanti harus menginstal nanti ya. Nanti apa saja yang harus diinstal, saya akan jelaskan di sini. Nah, SQL yang nanti Anda pelajari, sintaknya terutama. Nah, ini untuk digunakan nama akses data. Sifatnya adalah query. Nah, bahasa pemrograman ini nanti Anda bisa memahaminya ya, tapi harus latihan terus dengan menerapkan sintak-sintaknya ya. Nah, nanti sintak yang akan dikenakan lebih dahulu adalah sintak yang Anda ketahui. Sebenarnya ada 3, ada data manipulation language, definition, kemudian ada data control language. Nah, apa saja nanti sintak-sintaknya saya akan nanti jelaskan. Nah, tujuannya Anda nanti bisa mengenal apa itu bahasa SQL, aturannya harus bagaimana. Karena ini nanti SQL tuh aturannya banyak untuk menampilkan kolom, subset dari kolom, sifatnya query ya nanti. Nah, berdasarkan kriteria. Nanti mahasiswa juga dapat mengidentifikasi istilah utama dari tabel. Karena kan di dalam database itu ada 3 komponen yang penting ya. Masih ingat nggak? 3 komponen yang paling penting di dalam database. Harus ada apa? Database. Masih ingat nggak? Ada review ya, pulang kerja ditanya tentang database. Dasmet ya. Database itu ada 3 komponen. Ya, saya ingatkan kembali, ini harus sudah di luar kepala nih. Ada namanya tabel. Jadi database yang paling sederhana itu Anda ingat-ingat aja spreadsheet atau Excel gitu ya. Excel itu kan ada tabel. Di dalam tabel ada baris dan kolom kan gitu ya. Nah, baru nanti istilah di dalam database itu ada namanya
primary key, ada foreign key. Primary key itu buat apa sih? Masih ingat nggak? Apa sih primary key? Ada yang tahu? Lupa juga. Primary key. Key itu apa? Kunci utama kan gitu ya. Iya. Dan foreign key-nya adalah kunci tamu. Ada utama, ada tamu. Pasti sudah lupa ingatan. Oke, nanti diingatkan kembali ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa mengimplementasikan desain database. Jadi semester kemarin Anda sudah mendesain database nih. Sekarang kita masukkan ke dalam software database ya, yaitu menggunakan Oracle. Nah, nanti dalam bentuk database-nya itu dalam bentuk fisik Anda bisa gunakan SQL. Kalau kemarin itu konseptual, Anda rancang ERD. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan SQL dasar ya, nanti yang dikenakan dasar dulu di sini ya, dan membangun pernyataan SQL yang valid. Aduh, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, baru hadir. Iya Ibu, maaf baru bisa mungkin. Oke, nggak apa-apa, ini baru pembukaan ya. Nah, kemudian nanti akhir dari mata kuliah ini kita akan bikin project database, yaitu untuk desain aplikasi apa, misalkan contoh ya, untuk membangun database untuk mengolah data gaji pegawai seperti apa, itu contohnya ya. Kemudian untuk mendesain database untuk penjualan, aplikasi penjualan bagaimana. Nah, ini Anda rancang dulu menggunakan rancang database, menggunakan konseptual ERD gitu ya. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk fisik di SQL ya, bahasa pemrograman SQL. Ingat, ini belum saya rubah, maaf. Metode pembelajarannya streamingnya sampai 3 kali ya kita ya. Kemudian e-learningnya berarti berapa kali? 11 kali nanti. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, nanti ya, komponen nilainya ya, kehadiran itu 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%. Itu yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan nilai baik. Nah, kemudian ada ketentuan yang baru nih ya, teman-teman. Jadi kalau kehadiran Anda totalnya kurang dari 75%, mohon maaf, nanti tidak diperkenankan mengikuti ujian. Gitu ya. Jadi, mohon nanti hadir ya. Nggak perlu sampai 100%. Gitu. Konten nanti yang Anda dapatkan di e-learning seperti semester kemarin sama. Ada modul pembelajaran, ada video, tutorial. Nah, ini teman-teman nih ya, mahasiswa, saya udah capek-capek buat video tutorial, tapi tidak disimak, tidak dilihat. Sedih banget ya. Padahal di dalam satu modul itu ada dua ya, minimal 2 topik. Berarti saya membuat 2 video. Tapi nanti tolong videonya dilihat sebagai tanda keaktifan Anda. Nanti di video di YouTube itu Anda tuliskan NIM dan nama ya, di komentarnya. Ya. Nah, kemudian nanti ada bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran ini saya gunakan ya, standarnya adalah dari kurikulum dari Oracle. Jadi saya mengikuti dari kurikulum Oracle. Nanti bahan pembelajaran dalam bentuk PDF bersumber dari Oracle Academy. Kemudian ada referensi pendukung.
Nah, saya tambahkan referensi pendukung dari sumber-sumber yang mungkin dari perguruan tinggi lain atau dosen yang lain. Saya lampirkan atau dari hasil penelitian yang membangun database, misalkan menggunakan sintaks SQL, saya masukkan sebagai referensi pendukung. Nah, kemudian ada video penghayaan. Video penghayaan yang nanti saya akan sampaikan ya sebagai tambahan atau pembelajaran. Saya tambahkan nanti dari Oracle. Bagaimana mengimplementasikan pemrograman SQL ke dalam software database Oracle. Karena SQL juga bisa sih pakai MySQL gitu ya database-nya. Tapi pada mata kuliah ini kita gunakan Oracle. Jadi ada diskusi dan tanya jawab. Kemarin waktu di rapat dosen itu mahasiswa harus aktif diskusi dan tanya jawab di forum. Nanti saya buatkan lagi forum waktu seperti yang pertama kita di e-learning ya. Kemudian ada latihan mandiri dan ada tes online. Itu tes formatif di setiap modul atau di setiap sesi, tolong kerjakan. Nah, ini kalau yang tidak mengerjakan tes online formatif di setiap modul atau setiap pertemuan, pasti akan terkendala pada saat UTS dan UAS. Ya, karena di tes online ini adalah kisi-kisi dari UTS maupun UAS. Oke, materi yang nanti kita pelajari dalam satu semester, ini ya, saya nanti akan menggunakan lebih dahulu software yang akan digunakan, yaitu Oracle Application Express. Kemudian saya akan menjelaskan juga teknologi database untuk relasional dan anatomi dari pernyataan SQL. Lalu nanti Anda implementasikan sintaks select dan where. Nah, ini kan masih dasar ya, pernyataan dari SQL. Select itu untuk apa? Memilih ya, yang akan ditampilkan apa. Dengan ditambahkan kondisi atau pemilihan ya. Menggunakan seleksi lah ya, dengan menggunakan where. Kemudian ada sintaks where ditambah order by. Nah, nanti yang paling banyak adalah kita akan bahas tentang join. Join di grup, di join di dalam antar tabel ya, join antar database juga bisa. Kemudian juga akan menjelaskan tentang fungsi grup. Ada subquery, DML yang nanti kita pelajari. Ya, ada database manipulation language, itu sintaksnya apa aja. Kemudian ada DDL, kemudian kita buat contoh transaksi database, dan baru kita buat final object, itu membangun database. Nah, itu ya untuk satu semester ini banyak sekali sintak-sintak yang akan kita pelajari. Ini masih dasar. Ya, lanjutan dari ini masih ada lagi namanya pemrograman dengan menggunakan PL/SQL. Itu lanjutan dari ini. Kenapa menggunakan software yang adalah Oracle? Karena Oracle ini memiliki sistem security yang handal. Kemudian kapasitasnya yang lebih besar dibandingkan dengan database yang lainnya. Nah, ini tools yang harus Anda siapkan. Ada software Oracle. Nah, yang seperti ini yang harus Anda install. Nanti Anda bisa masuk ke oracle.com ya. Kemudian install, pilih sesuai dengan sistem operasi komputer Anda. Apakah pakai Linux,
Windows atau Mac, pilih nanti di oracle.com itu, kemudian Anda pilih yang 11G Express Edition. Tapi ada yang terbarunya sebetulnya, yaitu 18G Express Edition. Nah, itu boleh Anda download yang terbaru, silakan ya. Tapi untuk latihan kali ini kita menggunakan Oracle 11G yang mudah gitu ya. Nah, ini nanti tampilan software seperti ini. Setelah Anda install nanti pada saat install, kan tadi di sini ada security yang handal ya. Di sistem Oracle ini ada pada saat Anda menginstal itu meminta untuk security-nya ya. Ada tambahkan khusus ya, user yang bisa mengakses di database tersebut. Anda buat seperti user ID pada sistem di Oracle pada saat Anda install. Nah, nanti saya akan tambahkan di learning bagaimana cara menginstal software Oracle ini. Nah, ini tampilan pertama kalinya seperti ini. Jadi kalau sudah Anda masuk, Anda buat tempat khusus menyimpan project database ya. Itu menggunakan application Express, itu di Create Workspace. Nah, nanti Anda masukkan database-nya di sini. Database-nya Anda membuat yang baru atau menggunakan yang sudah pernah dibuat gitu ya. Ya, nanti Anda kasih nama di sini. Nama database-nya bebas, tergantung temanya. Kemudian untuk membuka database, nah ini ada security-nya lagi. Untuk membuka database yang sudah Anda buat, harus ada user dan password yang telah dibuat oleh admin. Jadi Anda ini sebagai admin di database Oracle ini. Nah, Anda buat di sini. Nanti kalau sudah Anda buat di sini, manakala mau membuka database, untuk login harus menggunakan user dan password yang sudah pernah Anda buat. Nah, gitu contohnya. Nah, itulah sistem security-nya ya di dalam software Oracle. Ini nanti ada videonya nggak, Bu? Caranya, Bu? Nah, ada ya, nanti saya share di video pengayaan bagaimana menginstal software Oracle Express Edition. Ini pustaka yang saya pakai ya. Kemudian ada yang khusus dari Oracle Academy. Oke. Kemudian saya akan mengenalkan topik yang pertama tentang Oracle Application Express yang tadi ya. Kalau Anda sudah menginstal, nanti buat apa gitu. Di Oracle ini nanti Anda bisa membedakan apa sih perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Jadi tujuannya kita adalah membuat program ya, program aplikasi dengan menggunakan database ini. Nah, kemudian Anda nanti masuk ke dalam Oracle Application Express, kita praktekkan bahasa pemrograman SQL-nya. Nah, kemudian kita masukkan yang DML dulu, yang data manipulation language-nya ya. Nah, ini banyak dikembangkan ya aplikasi Oracle ini. Nah, tapi yang kita gunakan yang Express Edition untuk bahan latihan. Jadi kalau Anda mau gunakan untuk dunia bisnis ya, nah itu ada lagi softwarenya ya untuk develop. Itu nanti di dalam Oracle Application Express Edition ini ada komponen yang paling sering kita gunakan
adalah SQL workshop dan membuat aplikasi. Nah, membuat aplikasi database itu kan berarti kita membuat database, kemudian membuat tabel, kolom, ya, struktur tabelnya dibuat di dalam aplikasi. Nanti saya tunjukkan softwarenya. Kemudian untuk mempelajari ini, Anda harus paham dengan komponen dari SQL workshop ini. Nah, apa sih Oracle Application Express ini? Yaitu merupakan alat yang nanti kita gunakan ya untuk membuat tabel ya, dan informasi dalam database Oracle. Jadi nanti di dalam software Oracle Express di sini ada contoh tabel yang sudah ada di dalamnya. Kemudian kita bisa explore untuk mengimplementasikan pemrograman SQL. Gitu. Misalkan kita panggil isi dari tabel yang sudah ada di Oracle. Anda gunakan sintaknya select. Ya. Select apa yang mau dipanggil, kemudian dari tabel apa. Nah, kalau bayangin pusing ya, nanti kita praktekin contoh aja. Tujuannya adalah untuk mengambil informasi dari database. Oke. Nah, ini contoh pernyataan dari select. Contoh sintak programnya seperti ini. Select, tanda bintang, from, kemudian panggil nama tabelnya. Nah, saya yakin Anda sudah mengenal perintah seperti ini ya, karena misalkan Anda membuat program web terintegrasi dengan database, nah, ini pasti gunakan ini untuk mengambil data dari database atau untuk menampilkan informasi yang berasal dari database ditampilkan di dalam aplikasi pemrograman, misalkan di PHP atau Java gitu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kalau kita panggil, sintaknya adalah select tanda bintang from employee. Apa artinya itu? Artinya ini pilih ya semua, tanda bintang semua dari tabel employees atau pegawai. Jadi pilih semua. Nah, ini ada kalian singkat ya dasarnya. Nah, ini ada pernyataan dengan ketentuan ya. Ketentuannya misalkan kita tambahkan where. Nah, ini contohnya untuk mengembalikan offset data atau mengambil offset data ya, dengan menggunakan pernyataan select. Contoh sini ada select first name, last name, job underscore id from employee where job id sama dengan sa rep, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Apa artinya? Ada yang tahu barangkali? Nah, ini kayaknya yang sudah bekerja di perusahaan sudah biasa dengan menggunakan database. Artinya pilih ya dan tampilkan nama depannya, nama belakangnya, ya. Terus Pekerjaan ID pekerjaannya dari tabel perusahaan. pegawai, tabel pegawai. Ini kan nama tabel dari tabel employee where di mana yang job ID-nya adalah sama dengan SA karena ini bentuknya string, jadi harus ada tanda petik ya, tapi dengan tanda petik. Kalau bentuknya misalkan numerik, nah, tidak ada tanda petik gitu ya, dan diakhiri dengan titik koma. Gitu. Ya itu ya sekilas tentang ketentuan select.
Jadi pernyataan select dengan ketentuan tadi menggunakan where itu sintaknya yang first name ini adalah nama kolom yang pertama, ya. Kemudian panggil nama kolom yang kedua. Dan kalau kita mau lebih dari satu, terus di sini. Tapi kalau mau menampilkan semua kolom dalam tabel ini, ya tinggal select tanda bintang from employee kan gitu, where job ID yang dituju apa, itu dengan ketentuan yang akan ditampilkan yang dimana yang job ID adalah sama dengan arep. Nah ini contohnya ya. Nah, misalkan ada kesalahan, Anda nanti bisa perbaiki ya pada saat memasukkan perintah SQL. Apabila ada ejaan yang kurang benar atau salah ya, itu nanti ada informasi seperti ini di Oracle invalid SQL statement. Nah, ini berarti ada kesalahan. Apa kesalahannya? Nah, nanti biasanya diberitahukan misalkan penulisan apa gitu ya. Apakah nama tabelnya yang salah atau nama kolomnya, nanti diberitahukan. Atau ejaannya yang kurang. Misalnya kurang tanda T ya, nanti akan diinformasikan. Atau misalkan nama tabelnya employee tulisannya kecil semua harusnya besar, nah itu nanti akan dibetulkan ya. Seperti, nah ini contohnya ya. Salahnya ada tabel view does not exist, jadi tabel tidak bisa ditampilkan gitu ya. Dari tabel ini tidak bisa ditampilkan. Nah, contohnya misalkan nama tabelnya salah, berarti nanti di sini ada tabel of view does not exist. Nah, kemudian nanti bisa diperbaiki. Nah, kalau tadi kan berarti kurang apa nih, kurang S-nya berarti yang ini kan gitu. Nah, untuk memperbaiki, ininya perbaiki. Contohnya di sini ada kolom name, kolom yang mau ditampilkan adalah name. Tapi begitu dieksekusi akan muncul pesan salah seperti ini. Name invalid identifier. Artinya apa? Berarti ya, kolom yang dipanggil ini salah, di kolom ini salah. Seharusnya apa? Ya, sesuaikan nanti dengan nama kolom yang benar. Misalkan apakah nama kolomnya name gitu ya, atau first name, ini harus sama dengan yang kolom yang ada di tabel employee. Nah, itu ya. Jadi pada topik yang pertama tadi saya sudah menjelaskan perangkat lunak aplikasi sistemnya, kemudian Oracle, sintaknya, dan subsetnya. Oke, nanti saya akan tunjukkan softwarenya seperti apa. Bentar ya. Softwarenya seperti ini. Saya buka dulu aplikasi Oracle-nya ya. Sabar, saya share.
Sekarang belum tampil. Maaf, ini masih lama. Loadingnya, masih loading, mau saya tampilkan. Saya skip dulu ya. Nah, ini loading. Saya dari tadi dibuka dulu ya. Ini saya udah. Nah, aplikasinya seperti ini, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ini nanti dia akan berjalan di browser. Di mana kalau dibuka shortcut Oracle Express Edition-nya ditampil seperti ini. Dia masuk ke dalam application Express. Itu masuk. Nah, ini ada security yang pertama. Anda harus login dulu ke dalam database. Jadi password yang untuk membuka login pertama kali ini, passwordnya sudah ditentukan pada saat Anda menginstal database pertama kali. Jadi pada saat Anda install, Anda masukkan password khusus untuk membuka software Oracle ini. Itu untuk username-nya bebas ya, Bu? Username-nya sudah ditentukan di sini. Password-nya yang bebas. Oh, gitu. Seperti ini. Login. Oh, harus connect sama internet. Enggak, ini di browser lokal. Offline Bu ya? Iya, iya, enggak connect ke internet. Nah, itu ya, nanti seperti ini tampilan awalnya. Jadi nanti kalau Anda mau membuat database, sini create, bikin new, kemudian buat database, misalkan namanya penjualan, gitu ya. Penjualan. Kemudian username-nya, misalkan password-nya. Nah, ini jadi setiap Anda membuat database, apapun nama database-nya, tapi sesuaikan dengan tema ya, data yang akan diolahnya. Anda boleh gunakan username yang sama untuk memudahkan gitu ya. Atau misalkan setiap database Anda punya user masing-masing beda-beda. Dia harus dicatat itu supaya nggak lupa gitu ya. Ini contohnya ya. Saya masukkan passwordnya. Ini juga password jangan sampai lupa nih. Jadi kita udah setting nama database-nya penjualan, kemudian username-nya untuk memanggil database penjualan itu ada security yang kedua nih. Jadi setiap database itu ada security-nya. Jadi kita buat username, kita buat lagi password-nya. Kita create. Jadi mau disimpan di mana? Ini karena sudah ada ya, jadi sudah ada nama database penjualan. Itu ya. Nanti dia akan tersimpan. Kalau sudah, nanti sudah
disimpan, otomatis kemudian Anda masuk login. Nah, misalkan nih ada proses penjualan ya, atau saya contohnya yang ini aja lah gaji 2. Username-nya saya buat sama biar mudah mengingat gitu. Kemudian password-nya juga saya buat yang sama supaya lebih ingat. Kalau sudah, nanti masuk ke dalam aplikasi program Oracle-nya. Di loading. Nah, ini hasilnya seperti ini. Software. Komponennya ada SQL Workshop. SQL Workshop seperti ini. Kemudian ada application. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Ada application builder. Nah, nanti kita pakai komponen workshop untuk membuat tabel. Anda bisa menggunakan sintak atau perintah sintak SQL di sini membuat tabel gitu ya. Nanti klik SQL nanti kalau mau membuat tabel Anda harus ketikkan sintaknya membuat tabel itu sintaknya gimana? Create tabel, nama tabelnya apa gitu ya. Ketik gitu. Create gitu ya. Bla bla bla, lupa ya udah salah gitu ya bikin tabel. Nah, ada cara yang mudah. Nah, pilih yang objek browser. Nah, sini gampang. Seperti ini. Nah, di Oracle ini sudah ada contoh tabel nih. Ini tabel. Ada tabel. Nah, tabel yang sudah tersedia di database Oracle ini. Jadi kalau tadi saya mau mengimplementasikan, coba lihat tabel employee. Nah, di dalam database Oracle ini, employee-nya disingkat jadi EMP atau tabel pegawai. Nah, itu dibuka di dalam tabel employee ini ada namanya struktur tabel. Atau nah, struktur tabel itu terdiri dari column name, tipe datanya apa gitu ya. Kemudian untuk query-nya apa. Nah, contohnya tabel pegawai ini ada kolom name-nya, ada employee number, name, job, MGR, ya. Itu kode jobnya gitu, kemudian headed, tanggal masuk, salary, disingkat jadi sel, kemudian komisi, disingkat jadi com, dan debt number. Nah, masih ingat nggak database itu apa sih? Sebenarnya ada yang masih ingat? Database. Artinya, halo? Halo? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Database. Apa sih database itu? Kumpulan data kayaknya. Kumpulan data, Bu. Kumpulan data, terus belum selesai tuh, baru kumpulan data aja. Ayo. Kumpulan data apa ya? Kalau menurut Wikipedia itu sistem manajemen basis data atau kadang disingkat dengan SMBD. Yang saya tanyakan database itu apa? Tadi ada yang bilang kumpulan data, ada kumpulan data yang bagaimana? Untuk menyimpan data pada aplikasi. Ya kan isinya kan kumpulan data kan? Datanya yang kayak gimana? Organisir, Bu. Ya. Yang disimpan Kumpulan secara data sistematis, yang dikumpulkan secara elektronik, Bu. yang disimpan secara Sistematis. sistematis di dalam komputer.
Dan sudah tergolong-golong, Bu. Tergolong-golong. Apaan sih? Apa tuh tergolong-golong? Golong apa? Kumpulan data yang terorganisir, yang Nah, umumnya terus. disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer itu sendiri. Hmm. Google. Itu DBMS. Google ya, Google. Nah, oke, ya sederhana aja deh. Database. Database kan kumpulan data. Data yang apa? Yang saling Sangkutan. Nah, layangan dong sangkutan mah. Yang saling berintegrasi atau saling berinteraksi lah gitu ya. Nah, ini perhatikan. Ada namanya primary key. Tadi kan itu udah bahas ya. Apa sih primary key itu? Halo. Apa primary key? Sama, Bu. Buat apa? Kunci utama. Sama Ayo, ini review nih. Identifikasi, Bu. Buat itu tuh, Bu. Buat yang utama, Bu. Yang utama. Identifikasi baris dalam tabel, Bu. Dalam tabel. Oh, identifikasi baris dalam tabel. Jadi, kalau Anda membuat tabel atau data, ya, itu harus ada kode unik. Kayak gini nih. Misalnya data mahasiswa. Kode uniknya apa? Numeric nya apa? Numeric itu kunci utamanya apa? Ini bukan, Bu. NIM. Iya, NIM bukan sih, Bu? Iya, betul. Ini, Bu. Kenapa NIM? Kan untuk membedakan Nomor induk. mahasiswa, Bu. Untuk memudahkan, Bu, dalam mengakses. Nomor digunakan untuk satu mahasiswa. Iya, untuk membedakan mahasiswa, Bu. Jadi numeric itu menentukan ini loh sebagai kode unik yang tidak boleh sama isinya dengan yang lainnya. Coba ya, Anda perhatikan nih mahasiswa ada nggak yang sama? Kalau ada berarti Nggak ada, Bu. kasih. Ya. Tidak ada, Bu. Nomor nggak ada. induk, Nggak ada, Bu. nomor induk pendudukan juga nggak ada yang sama kan? Nah, Ya, Bu, nggak ada, Bu. maka Iya, itulah nggak ada, Bu. disebut dengan primary key. Nomor rekening juga kan nggak boleh ada yang sama. Itu contohnya ya, jadi itu primary key. Nah, ini ada kolomnya namanya depth number. Nah, depth number ini adalah sebagai kunci tamu atau foreign key istilahnya. Kenapa disebut foreign key? Ada yang tahu foreign key itu buat apa? Ini kan tabel pegawai nih ya, disingkat jadi EMP atau employee. Pegawai ini bekerja di mana? Dalam satu departemen. Kita periksa tabel departemen yang sudah ada. Klik tabel departemen. Nah, tabel departemen ini punya struktur tabelnya ada kolomnya depth number, denim, dan log atau lokasi. Depth number pada tabel departemen atau depth ini adalah sebagai apa nih? Primary key. Kodenya ya 1 sebagai primary key. Nah, ini tabel di departemen ini terintegrasi dengan tabel employee. Ini ada kolom name yang sebagai primary key di tabel departemen. Maka ini disebut dengan foreign key. Jadi ini terhubung. Jadi foreign key itu untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi tabel employee ada penghubungnya, ya depth number, nah, tabel departemen itu dimana
dep number ini adalah sebagai primary key di tabel tersebut, di tabel departemen tadi. Nah, itu bagaimana membuat tabel seperti ini? Ini sudah ada isinya. Misalkan tabel employee isinya, Anda tinggal klik data. Oh, sudah ada isinya. Ini contoh ya. Sudah ada isinya, ada employee number, in name, job, kemudian MGR dan seterusnya. Begitupun dengan tabel dep. Nah, departemen nomor ini ada nomornya, ada nama departemennya dan lokasinya. Nah, kalau tadi kita gunakan sintak SQL dasar ya, select dasar. Gimana cara memanggil ini data ini? Ini data banyak nih. Saya mau menampilkan seluruh data ini. Tinggal klik masuk perintahnya ke sini, SQL command. Kemudian ketikkan di sini. Nah, ini namanya program. Sintaknya ya, select. Semuanya berarti tanda bintang. Kemudian dari tabel apa tadi nama tabelnya? Kemudian tekan tombol. Nah, sini maka akan ditampilkan. Kemudian Anda bisa download isi tabel ini. Dia akan tersimpan dalam Excel. Ya, atau bisa pilihannya preset ya, bisa Excel berbasis Excel. Terus jika Anda mau memanggil tadi ya ada select yang dengan ketentuan khusus gitu ya, yang kita gunakan where, kita akan select namanya, gajinya berapa gitu ya. Nah, Anda bisa masukkan ini perintahnya terganti. Saya mau menampilkan, ini kan ditampilkan semua nih isi kolom pada tabel employee. Saya mau menampilkan nama, kerjanya apa, gajinya berapa. Tapi yang khusus kerjaannya yang berada pada departemen, misalkan departemen 30 gitu ya. Gimana perintahnya? Panggil kolomnya, harus sama tulisannya ya. In-name. Kemudian kasih tanda koma. Berarti ini kolom yang kedua. Misalkan job. Terus salary-nya berapa? Dari tabel employee. Kemudian saya mau yang tertentu saja yang mau ditampilkan. Ditambahkan apa tadi? Where yang departemen numbernya berarti samakan dep numbernya dengan 30 gitu ya. Jalan nggak ya? Nah, gitu ya. Maka yang akan ditampilkan 3 nama kolom ini, 3 ya, ini urutannya job, salary. Jadi kalau Anda sini salary dulu job, nanti sini kolomnya sesuai dengan ini letaknya. Pada ini tampilkan in name, jobs, dan salary dari tabel employee di mana atau yang mana departemen numbernya adalah 30. Maka akan ditampilkan inilah yang berada di
departemen 30, nama pekerjaannya dan gajinya. Gampang kan? Itu untuk penggunaan select dengan ketentuan pilihannya. Bagaimana jika ejaannya salah? Jadi kan ada ejaan salah. Misalkan saya salah. Nah, nih. Harusnya kan kolom name-nya salary, sal ya. Nah, ini saya kurang satu huruf. Sa. Jadinya akan muncul invalid identifier di S1. Kasih tahu. Oke, ini saya sudah butuh. Kenapa yang terjadi? Nah, itu untuk penanganan kesalahannya. Jadi Anda bisa memperbaiki kesalahan tadi sesuai dengan pesan kesalahannya. Anda tinggal ubah atau edit. Gitu. Gampang ya. Itu untuk ekspor tabel yang sudah ada di ya. Nanti gimana kalau membuat tabel sendiri? Ini tabelnya sudah ada kan? Ini di luar punya Oracle ada tabel karyawan, ada pegawai 2, ada pekerjaan. Ini di luar tabel yang disediakan oleh Oracle. Ya, Anda tinggal buat aja. Pilih tabel, ya, sudah ada pilihan tabel. Kemudian apa? Anda harus merancang dulu. Misalkan, saya membuat database tentang penjualan nih. Di dalam tabel penjualan atau database penjualan ini ada data apa saja yang dibutuhkan. Pasti yang dijual itu apa sih? Yang dijual barang ya. Berarti harus ada data barang. Kemudian apalagi? Yang belinya siapa? Berarti harus ada data pelanggan gitu. Kemudian pemasoknya siapa? Berarti harus ada data supplier. Mau didistribusikan di mana? Ada data distribution. Misalkan gitu ya. Nah, jadi database yang Anda buat itu sesuaikan dengan kebutuhan. Mau ada berapa data yang dibutuhkan. Nah, data yang sudah dikonsep oleh Anda, masukkan dalam bentuk visit SQL di sini. Rancanglah tabelnya. Contohnya, misalkan saya mau masukkan tabel, klik. Saya mau bikin tabel barang. Nah, di sini ada pilihannya nih, mau membuat objek apa di dalam database. Nah, saya mau membuat tabel, klik tabel. Ini. Nah, pada saat Anda mau membuat tabel, itu tabel apa? Kasih nama dong. Misalkan saya tambahkan tabel barang. Di dalam tabel itu ada apa? Ada namanya kolom. Jadi tahap pertama itu adalah membuat objeknya dulu, nama tabel, kemudian membuat kolom. Nah, kolom barang ini apa aja? Kolomnya apa aja? Atau atributnya, kalau data mahasiswa kan ada kolomnya, ada name, nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Nah, kalau barang apa aja? Ada kode kan gitu. Jenis barangnya bukan, Bu? Kode dulu kan. Ingat, setiap membuat tabel harus ada primary Kode barang. key. Ya, primary key dulu tentukan. Apa nih primary key-nya? Itu yang pertama.
dimiliki boleh kode barang atau ID barang yang gitu ya. Kan saya buat kode barang. Nah, kode barang ini tipe datanya apa? Biasanya kalau kode isinya apa? Dalam bentuk angka, Nomor. nomor aja ya. Nomor. Atau gabungan, atau biasanya kan ada yang kode barang tuh gini, misalkan A001 kan gitu ya. Huruf Itu Anda sama bisa, angka, Bu. jadi Anda gunakan par kalau gabungan. Gitu ya. Kemudian berapa panjangnya kode barangnya? Nah, NIM. Data masuk kan ada NIM tuh. Panjangnya berapa NIM? Berapa digit? Apanya, Bu? 8 ya panjangnya ya. Nomornya ada berapa? NIM-nya tuh. Ada 8 ya. 8 angka ya. Panjangnya itu. Jadi kalau ada yang NIM-nya ada 10 angka, jadi bukan masa ini namanya. Misalkan 31 19 0001 kan 8 angka. Kalau ada yang 00001 10 angka, salah itu berarti. Gitu ya. Misalkan ini panjangnya 5. Kita tentukan. Kemudian kolom name-nya misalkan nama barang. Ingat, kolom name tidak boleh ada spasi ya. Kalau nama barang itu bentuknya apa? Itu buat caranya ya. Nama barang, karena paling panjangnya nama barang itu bisa 15. Terus tadi apa jenis barang? Ini sebagai terus apa satuan? Satuan itu kayak gimana contohnya? Unit, Unit, dus, inches, pieces, kan gitu ya. Berarti dalam bentuk teks ya. Misalkan ini 10 ya. Terus apa? Harga. Ya. Harga itu pakai Number. pakai number precisionnya. Berapa paling mahalnya? Nah, oke, ada, kalau sudah add column. Next. Diskonnya nggak ada, Bu? Terus kan nanti di transaksi. Nah, barulah tentukan primary key. Setelah Anda menambahkan kolom, tentukan primary key. Primary key-nya apa? Pilih yang populate from in range. Untuk menentukan primary key. Kalau ini kan tidak ada primary key. Ini yang sudah ada. Ini tidak ada. Nah, primary key-nya apa? Dari tabel barang itu, ya, yang ditentukan primary key-nya dari tabel barang apa? Nah, sini ada pilihan primary key-nya. Mana yang mau dijadikan primary key dari kolom name ini? Kita pilih yang unik, ya, kode barang. Sudah pilih next. Berikutnya tentukan foreign key. Ada nggak foreign key-nya di tabel barang tadi? Karena belum tentukan berarti nggak ada ya. Kita lewat next. Constraint-nya tidak. Jadi constraint itu ada bentuk kolom yang unik yang lainnya gitu ya. Pilihan kedua. Nah, ini sintak SQL. Kalau Anda ketikkan di SQL kamu yang tadi, itu Anda harus ngetik seperti ini untuk menjadi tabel barang. Kalau tadi saya pilihnya objek browser, Anda tinggal klik aja, kemudian create.
jadilah tabel barang. Ini tabel barang. Tabelnya ini. Kolomnya. Ya. Itu struktur tabel. Jadi nanti yang penting adalah Anda harus menentukan data apa di dalam database tersebut, ada data apa saja. Kemudian di setiap data harus ada column name dan tipe datanya. Kemudian tentukan primary key-nya. Jadi setiap tabel harus ada primary key ya. Ya untuk foreign key sesuaikan dengan kebutuhan dan integrasinya di mana. Misalkan oh saya kode barang ini kalau gitu mau tambahkan nih foreign key-nya, ini barang ini khusus suppliernya dari mana, nanti tambahkan di sini kode supplier. Berarti saya harus membuat tabel supplier yang mana di dalamnya ada kode supplier sebagai primary key. Jadi kalau ada tabel supplier, kolomnya ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier kan. Jadi baru buat Anda foreign key-nya. Nah, kalau sudah Anda tinggal isikan datanya. Insert. Oke ya. Oke, kita kembali ke tabel ini. Kalau Anda buat struktur tabel seperti ini menggunakan sintak SQL, diketik gitu ya, sintak SQL. Masih loading. Nah, seperti tadi nanti masukkan ke sini. Loading. Dimasukkan ke common SQL common maksudnya. Nah, ini. Programnya begini. Nanti masukkan ke sini. Diketik create. Gitu. Kalau Anda sudah mahir menggunakan sintak SQL, Anda ketik sini. Jangan yang sih drag and drop gitu ya. Saya mau pakai sintak SQL, langsung ketikkan di sini. Create nama tabelnya apa, kemudian masukkan kolom name-nya, ketik, kemudian tipe datanya. Ya. Itu ya, nanti bisa Anda mengolah data di sini. Misalkan barang ini baru subtabelnya, gimana ngisinya? Tinggal klik data, kemudian insert. Oh, saya masukkan kode barangnya di sini. Misalkan kode barang tadi saya buat tipe datanya adalah parchar ya. Dan kode barangnya A0001 karena 5 digit. Barangnya misalkan apa? Kecap. Kecap, istilah kecap boleh lah. Jenis barangnya apa? Makanan. Makanan gitu kecap teh. Siapa yang Apa suka sih, Bu? makan kecap? Bahan masak Bu. Bumbu. Bahan baku. Kecap. Satuannya apa? Bikin boba kecapnya. Satuannya apa nih? Saset, botol, atau apa? Apa gram? Picis Saset, saja Bu, Picis picis. saja. Picis. Bu. Tulisannya gimana sih? Picis, Bu. Ah, Picis. buah. S. PCS, Bu. PCS. PCS. PCS saja ya. Harganya 1000 PCS, Bu, Bu. yang 1000-an aja. Ya, PCS, Bu. Iya, PCS, Bu. Kalau PCS. 1000-an mah saset katanya. 5.000 Enteng gitu ya. Yang botol, Bu, biar orang kaya, Bu. Galonan, Bu, yang galonan, Bu. 20.000 gitu ya. Contoh ya. 10.000 ya Bu. Nah, nih misalkan Anda sudah input satu barang. Mau disimpan, kalau Anda pilih create ini ya udah berarti selesai inputnya. Kalau mau create another berarti Anda nanti input lagi barang yang kedua.
Misalkan yang kedua, contoh ya. Yang keduanya misalkan nama barangnya selain kecap apa ya? Micin gitu. Micin itu Otomatis ya, Bu. MSG gitu ya. Apa bentuknya? ICS juga. Satuannya misalkan harganya 5.000. Satuannya apa sih? Ini sama bumbu ya tadi. 10.000. Satuannya Bu, picis ya tadi ya. ya, satuannya picis, Bu. Cis. Sekarang 10.000, Bu. 5.000 tak. 200 perak sih, Bu. Mencin. Kan katanya orang kaya yang gede lah. Dua aja lah. 5.000 Bu, 5.000. Ayam. 5.000 Bu. 5.000 lah, contohnya 2 aja. Nah, kalau sudah selesai ini yang terakhir, pilih create. Create. Nah, ini tadi Ya, udah di input. Baru ada 2. Kalau mau input lagi tinggal insert row. Dan seterusnya. Oh, Misalkan saya mau manggil data barang tadi. Berapa sih kecap tuh harganya? Kan 2.000. apa tadi nama? 20.000. Nama, tadi yang di input apa, dulu. harga Tadi kan? 20.000, Bu. Ya kan kita mau tahu nih kan gitu. Barang apa saja tadi ya, namanya apa saja, harganya berapa. Jadi panggil dari tabel barang. Saya mau menampilkan nama barangnya apa, harganya berapa dari tabel barang. Ya, sama. Duh, apa tuh, Bu? Nama. Tadi apa ya namanya? Nama BRG ya. Nah, ini harus sama dengan nama kolomnya ya. BRG. Dan harganya juga harga. Nah, harganya juga salah ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Kolom name-nya adalah, bukan nama BRG, tapi nama barang. Ya, Nggak disingkat, Bu. nggak disingkat. Select. Barang. Apa tadi? Dari tabel namanya, nama tabelnya adalah barang. Ya. Oh iya, Bu, muncul, Bu. Nah, itu contoh penggunaan select ya. Nah, oke lah itu ya. Jadi saya baru mengenalkan penggunaan select dari SQL ya, pemrograman SQL masih banyak. Select, ada order, ada join dan seterusnya. Kalau database kayak gini, semisal ini tuh kan mau buka usaha. Sebelum buat data, harus buat database semua barang keluar masuk dengan harganya ya, Bu ya? Iya, tentukan dulu barangnya apa aja, nanti disimpan di sini. Hah? Ya, oke ya. Ini orang nggak ada saldonya. Itu tentang database programming dengan SQL ya, dasar ya, menggunakan Slack. Sampai di sini yang ditanyakan. Kita sampai jam berapa sih? Bu, mohon maaf, Bu. Ya. 1 juta. Bu, kita wajib install yang itu dah, Bu, Oracle Express Edition-nya yang 11.2 dah, Bu. Ya, buat latihan ya. Tapi kalau Anda sudah, maksudnya pengen yang lain sama aja sih, mau yang ini kan ringan ya di sistemnya. Kalau Anda pakai yang 1 juta boleh. bisa. Bu, mohon maaf, Bu. Itu Ya. Tias di-mute dulu, Tias. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf. Ya, Di-mute dulu. Tias mau mandi. Zikra, tolong di-mute dulu. Maaf ya, maaf. Oke, dah. Ya, oke sampai di sini ditanyakan.
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup ya pengenalannya. Paham. Paham ya maksudnya ya ini. Oke, ini ada 20. Paham, Bu. Perasaan tadi ada 25 hilang kemana nih empatnya? Aci paham, Bu. Aci paling paham. Adi. Keren, Ya Bu. absen. Oh iya, Boleh, dipanggilin. Ya Allah. Ini Di belum di background-nya absen. Sofianto. Bu, dari arah Korea. Silakan tunjukkan wajahnya dulu nih sebelum. Ini, Bu, wajahnya, Bu. Tuh. Sofianto, Bu. Itu Astri, Bu, yang rambutnya merah tuh, Bu. Tuh wajahnya, Bu. Aduh. Ya Yang tadi ampun. ngomong kecap, Bu, wajahnya, Bu. Saya Adi. rambutnya hitam, Bu. Adik Sofianto. itu black. Tadi ada Raja Arab, Bu. Sarip, Bu. Lihat Mana kecap, nih Bu. Nopianti, Jikra, Pina, Rusdiana, Astri, mana wajahnya? Sofianto. Ini, Bu. Saya, Bu. Adi, Bu. Itu ayahnya. Ini mau Sama ditutup kan, nih. Bu? Tuh. Nggak pakai kerudung, Bu. Bentar, Bu. Pakai kerudung dulu, Bu. Arab-Arabnya pada, Bu. Ini mau dipoto Pakai bareng nih. kerudung, Mas Adi. Hah? Sofianto. Mana? Bentar, Bu. Udah Pakai hijab belum? dulu, Bu. Saripah, Bu. Ada yang mau pakai lipstick dulu, Bu. Iya, Bu. Apa Mau pakai? make up dulu, Bu. Apa Sofian mau pakai lipstick dulu ya? Iya, Sofian. Sofian. Sarip, Bu. Jadi on tadi. Nah, mana nih? Tapi kan belum Ya Allah, ganjen pisan Ya lipstick. Allah. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Waduh, Kasih, ini Bu. Sofianto. itu Adi kok sama dengan background sih? Itu saya, Bu. ya gak mantap sih, Bu, kayak gitu. Aduh, ini anaknya Raja Salman ya. Oh iya, Bu. Raja Salmon. Sofianto, Bu. Sofianto. Adi, demi Mana Allah. ini? Pina mana nih? Pina Jikra nih. Nggak ada. Kamar mandi, Bu. Lagi Tadi mandi yang- ya, Bu. Ya ampun. Terus Tadi yang Sofianto lupa nggak ada, Bu. Ya udahlah, udah dipoto Sarip, dulu. Bu. Sarip, Bu. Ya, siap Iya, ya. Bu, pada Bu, Bu. Siap, smile. 1, 2. Mana Nopianti? Ya, 1, 2, 3. Udah kerasa belum? Ibu, saya belum. Nggak Iya. kerasa. Nggak kerasa aja, Bu. Sarip, Bu. Nggak Langsung kerasa, Bu. cetak 25.000, ta, Bu. Sofianto, Bu. Sarip, Udah, Bu. belum, Bu. Nggak kerasa, Blue R ya. Blue R. Ulangi, Bu. Diulang Ayo, sekali Bu. lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sudah oke ya. Cukup lah. Udah cantik-cantik.